Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, selamat siang juga ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Tuhan baik. Ibu harapkan semua kalian dalam keadaan sehat. Untuk memulai pembelajaran kita, satu orang saja ya. Silahkan Roy, pimpin doa buat teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu kalian ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengingat kembali pelajaran yang sebelum ini, yaitu materi tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama soalnya itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 8, Bu. 8. Ada jawaban lain nggak? 8. Kemudian 3 pangkat 0 sama dengan berapa? 1, Bu. 1. Negatif 2. Pangkat 2 negatif. 1/16, Bu. Ya. Kemudian yang B, yang keempat. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Ya, Beatrice. 2 pangkat 1 kalau menurutku, Bu. Iya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2. Oke. Kemudian yang kelima, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 5, Bu. 32. Jawaban lain nggak selain 32? 32, Bu. Iya, jawabannya 32 ya. Kemudian yang keenam, 2 pangkat 3, pangkatkan lagi dengan 2. Itu berapa? 2 pangkat 6, Bu. Iya. Oke, 64. 7. 2 kali 3 pangkat 3. Sama dengan berapa anak-anak? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dikali 3 pangkat 3 sama dengan 27. 8 dikali 27 sama dengan 216 kalau nggak salah, Bu. berikutnya 2/3 pangkat 2. Sama dengan berapa? Riani? 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Iya. 2 pangkat 2 berapa? 4, Bu. 2 per 9. Benar nggak Riani? Benar, Bu. Oke, kita kunci ya. Jadi 2/3 pangkat 2 itu sama dengan 4/9. Kemudian itu ada pertanyaan di samping. Fungsi itu adalah apa? Bu, saya Bu. Ya, Dek. Fungsi merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan. Ada yang lagi lebih spesifik nggak? Nah ini, fungsi suatu relasi memetakan kawan. Ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen dan grafik fungsi eksponen. Tujuan pembelajarannya hari ini melalui model pembelajaran program based learning yang pendekatan spesifik, feedback, memadukan metode diskusi dan tanya jawab, serta penugasan cepat, sama dan percaya diri dengan baik. Ibu harapkan kalian menjalankan pembelajaran ini karena ini pembelajaran sangat berguna dalam bidang biologi. Kita meneliti tentang pertumbuhan virus bakteri. Kemudian di dalam bidang ekonomi, perhitungan bunga majemuk. Dan dalam bidang sosial itu adalah pertumbuhan penduduk. Aktivitas kita pada hari ini, kita akan membelajarkan model pembelajaran problem based learning, di mana pembelajarannya berbasis dengan masalah. Jadi kalian akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Kalian akan menyelesaikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta dirinya berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Oke, kita mengamati suatu masalah. Di sini ada sebuah masalah yang pertama. Suatu zat yang disuntikan ke dalam tubuh jam. Ini tentang grafik fungsi eksponen. Masalah kedua. Gambarlah real. Ya, diketahui grafik fungsi fx 8. Dalam Google Classroom, di dalam Google Classroom, di sini ada LKPD, fungsi eksponen. Kalian bisa download, bisa buka sambil dilihat dan disimak. Di sini ada materi ajar, sudah ya kalian pelajari kemarin. Kemudian di sini ada forum diskusinya untuk melihat kalian berbincang dan berdiskusi tentang LKPD tersebut. Jadi
Kelompok 1 Ibu sudah bagi. Kelompok 1 itu Amesti. Kemudian kelompok 2 Yuda. Kemudian ketiga Sally. Ayo kalian berdiskusi di classroom. Kelompok 1 itu mengerjakan paparan masalah 1, kelompok 2 itu mengerjakan paparan masalah 2, kemudian kelompok 3 itu mengerjakan paparan masalah 3. Nah, Amelia, gimana kita nyarinya? Yang presentasi siapa? Nih Amelia, teman kalian bertanya. Ayo kalian diskusi di sini dulu. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, yang presentasi Salwa katanya. Oke, kata Salwa. Ayo kelompok 2, kelompok 3, jangan mau kalah ini. Nah, ini Deis bertanya, kita gimana? Ayo temannya kelompok 2. Jawab dulu. Nah, itu kata Beatrice, gimana ini? Yuk lanjut cari. Terus itu berdiskusi berkelompok ya, jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Bagaimanapun ilmu itu dibagi-bagi, jangan cuma buat diri sendiri. Dapatkah masukan apa lagi dia Amelia? Yang namanya diskusi berkelompok, itu kalian mencari bersama-sama, kalian bisa presentasi bergantian, datang diskusi, dapat pemecahan masalahnya. Kan bertanya, ada yang mau presentasi nggak? Ayo bagi. Ayo, bagi bersama. Kalau ada masalah, tanya sama ibu. Nah, ini sudah bagi tugas kelompok 1. Sambil diskusi. Kelompok 1 sudah ya? Bu, kami kelompok 1 mau mulai, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, saya Salwa Aprila, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan paparan masalah 1. Nama anggota kelompok, Amelia. Paparan masalah 1. Suatu setelah 2 jam. Baik, Oh iya, saya akan menjelaskan solusi dari masalah tersebut. Dari soal yang diberikan, dapat diketahui K sama dengan 500 mg, X sama dengan 2, yaitu waktu. Maka, Y sama dengan K dikali A pangkat X, sehingga zat yang tersisa dalam 2 jam adalah 125 mg. Saya di sini akan membacakan tentang kesimpulan. Langkah-langkah menggunakan aturan fungsi eksponen dalam pemecahan masalah. 1. Diketahui dan ditanya. Diketahui zat sehingga zat yang tersisa dalam 2 jam adalah 125 mg. Oke, itu adalah pemaparan dari kelompok 1. Nah, apakah ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3? Ya, Bu. Ya. Itu kan Kenapa Y nih? sama 500 dikali 1 pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2 tuh 2 loh, Bu. 1/2 pangkat 2. Itu dalam kurung sebenarnya, ya. Cek, Bu, terima kasih koreksinya. Jadi kelompok 1 itu udah lumayan benar. Kalau gunakan aturan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari, itu harus kita mencari yang diketahui dan ditanyakan dulu. Kalian mencari nilai yang dicari menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu bentuk umum dari fungsi eksponen, yaitu Y sama dengan K kali A pangkat X. Kemudian masukkan ke dalam rumus dan menemukan hasilnya. Silakan kelompok 2 presentasi. Selamat siang, Bu. Ya, Perkenalkan, selamat kami siang. dari kelompok 2. Baik, saya akan melanjutkan lukis grafik fungsi eksponen dalam interval tertentu. Gambarlah grafik fungsi dengan persamaan fx sama dengan 3 pangkat x dengan fungsi fx sama dengan 3 pangkat x. Ditanyakan gambarkan grafiknya. Jawab, gambar grafik fx sama dengan 3 pangkat x dengan daerah asal domain x ditentukan dengan membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara x dan y sama dengan fx, yaitu dengan mengambil beberapa titik x,
Y sama dengan fx sama dengan 3 pangkat X. Grafik fungsi fx diperoleh dengan menghubungkan titik-titik 0,1, 1,3, 2,9 sehingga terbentuk kurva mulus. Kesimpulan langkah-langkah melukis grafik fungsi eksponen. Yang pertama, mengambil sembarang nilai absi. Sedemikianlah paparan dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada? Anak-anak lagi mungkin di pengerjaannya sudah. Oke, kemudian lihat di kesimpulan tadi, Delon. Kesimpulan itu kan tadi kesimpulan adalah langkah-langkah melukis grafik pada interval tertentu kan. Nah, di situ ada soalnya nilai X-nya, X lebih dari sama dengan negatif 2, kurang dari sama dengan 2. Sama itu tidak nyambung, karena kesimpulan pertama punya kalian itu kan mengambil sembarang nilai absis atau titik X. Itu bukan apsia ya, itu absis. Mengambil sembarang nilai absis atau titik X, sedangkan dia intervalnya sudah diketahui, titik X-nya sudah diketahui, bukan mengambil sembarang titik absis atau titik X-nya ya. Jadi dia mengambil titik X atau interval yang sudah diketahui. Menentukan nilai Y melalui persamaan Y sama dengan B pangkat X, di mana B merupakan suatu bilangan sehingga dapat diperoleh titik koordinat X, Y. Itu kan X-nya tadi sudah diketahui. Ya, negatif 2 sampai ke 2 ya. Nah, dari situ kita masukkan ke dalam rumus fungsi eksponennya. Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, menentukan nilai Y-nya berarti masukkan nilai X-nya ke dalam rumus fungsi eksponen. Sehingga dapat diperoleh titik koordinatnya X, Y. Seperti itu. Kemudian menentukan letak setiap titik koordinat pada bidang kartesius. Itu sudah benar ya. Letaknya ditentukan, titik-titiknya. Kemudian menghubungkan titik koordinat pada bidang kartesius. Menghubungkan titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Sehingga diperoleh kurva yang merupakan fungsi Y sama dengan BX, atau dalam hal ini kalian itu soalnya Y sama dengan 3 pangkat X. Bagus ya menurut Ibu presentasi di kelompok 1 dan kelompok 2. Sampai di sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita memperkenalkan aplikasi ya. Kemarin penguatan kalian, salah satu aplikasinya yaitu GeoGebra. Di sini aplikasi GeoGebra untuk mencari grafik fungsi eksponen. Visualisasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Di bagian bawah langsung aja masukkan nilai Y tadi. Fungsinya 3 pangkat X ya. Yang ini adalah suatu gambar grafik fungsi eksponen Y sama dengan 3 pangkat X. Yang nomor 3 tadi masalah. Yang biru itu dia merupakan Y sama dengan 3 pangkat X, dan yang merah Y sama dengan 4 dikali 2 pangkat X dikurang 2. Ini ada pertanyaan nggak anak-anak? Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Ibu sudah kasih tugas kalian di Google Classroom tadi, ada tugas evaluasi untuk mandiri. Dikumpulkan jam 17 atau jam 5 sore ini. Kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menggunakan aturan fungsi eksponen dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Memahami bentuk dari fungsi eksponennya itu dulu ya. Y sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, dari situ kalian mencari dulu yang diketahui apa, yang ditanya apa. Baru dari situ kalian bisa mengetahui arahnya. Nah, untuk grafik, kalian untuk interval tertentu kan X-nya sudah diketahui, kemudian masukkan ke dalam bentuk umumnya tadi. Setelah itu dapat nilai Y-nya, baru setelah itu dapat titik-titiknya, setelah itu digambar di koordinat kartesius. Di titik-titik tertentu, Fx sama dengan Y dulu. X-nya berapa, nilai yang lalu titiknya tadi, Y-nya itu berapa. Nah, Fx sama dengan Y-nya tadi, baru masukkan ke dalam rumus bentuk umumnya fungsi eksponennya itu. Cari dan mendapatkan nilai-nilai yang ingin dicari. Apakah ada kesulitan nggak anak-anak dalam kalian mencari fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari ataupun grafik fungsi eksponen? Dalam menggambar
grafiknya aja, Bu. Itu aja yang agak susah. Ya, jangan lupa kalau dalam menggambar grafik fungsi eksponen, itu skalanya harus tetap ya, harus sama. Jadi grafiknya dapat diperoleh grafik yang benar-benar mulus kurvanya. Seperti itu. Masukkan nilai X-nya juga, patokannya adalah fungsinya tadi. Jangan lupa kalian sifat-sifat bilangan berpangkatnya itu. Dikumpulkan tugasnya paling lambat ke ibu jam 17 WIB. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Kalau tidak ada pertanyaan,